Pada tanggal 29 Juli 2020, telah terjadi bencana gempa bumi di Lombok dengan kekuatan 6,4 skala Richter, mengakibatkan kerusakan material dan beberapa korban jiwa. Jumlah korban yang selamat 54 orang, diantaranya yang selamat ada kelompok remaja 15 orang dan wanita 10 orang. Ada beberapa remaja tampak histeris, ada yang berdiam diri tidak mau bergaul dengan teman-temannya, dan ada yang masih mau berkumpul. Selamat siang adik-adik. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fendi dan teman saya Luisa. Di sini kami adalah perawat yang bertugas di posko ini. Di sini kami akan melakukan terapi. Ada 3 terapi yang akan kami lakukan. Yang pertama, terapi stabilisasi emosi. Yang kedua, terapi TAT. Dan yang ketiga, terapi sensing finger. Baik adik-adik, di sini saya akan melakukan teknik, yaitu teknik yang pertama yaitu teknik TAT atau tapas acupressure teknik. TAT ini adalah sebuah metode mudah dan alami untuk mencapai kelegaan, kebahagiaan, dan perubahan pada kesehatan lahir batin. Adik-adik bisa melakukan terapi ini dengan 3 langkah yang sangat mudah. Yang pertama, kita memilih masalah apa yang ingin kita lepaskan. Yang kedua, menyentuh 3 titik acupressure atau akupuntur pada wajah. Yang ketiga, kita perhatikan rangkaian kalimat dalam prosedur TAT. TAT ini bisa membantu mengatasi stres, luka batin, emosi negatif, peristiwa traumatis, masalah cemas, takut, marah, sedih, serta berbagai beban akibat konflik dan relasi hubungan dengan orang lain. Selanjutnya kita akan melakukan teknik TAT. Yang pertama, baik adik-adik bisa mengikuti saya. Teknik yang pertama, siapkan ibu jari dan jari manis adik-adik, boleh tangan kiri atau tangan kanan. Selanjutnya, sentuhkan kedua ujung jari tersebut dengan ringan sekali pada titik yang berada sedikit di atas kelenjar air mata, seperti ini. Di sudut mata dalam adik-adik. Yang ketiga, sentuhkan juga dengan ringan jari tengah Anda pada titik di tengah dahi, seperti ini. Jari tengah Anda di tengah-tengah kurang lebih 1-2 cm di atas pertengahan kedua alis Anda, seperti ini. Yang berikut, pastikan bahwa ketiga titik ini tidak ditekan, namun hanya disentuh dengan ringan sekali. Selanjutnya, jari telunjuk dan kelingking tidak menyentuh wajah agar posisi ketiga jari Anda nyaman. Pastikan pergelangan tangan Anda berada cukup tinggi sehingga ketiga jari tidak berada dalam keadaan lurus dan kaku tapi rileks. Setelah itu, tangan yang satu lagi masih bebas. Biarkan dengan rileks dan terbuka disentuh di belakang kepala Anda dan juga tidak ditekan. Justru tangan Anda seperti menopang kepala Anda dari belakang. Ketika mencoba pertama kali, pastikan Anda bisa melakukan pose ini dengan 2 versi, tangan kiri di depan dan tangan kanan di belakang, agar Anda lebih nyaman. Ketika mencoba pertama kali, pastikan Anda bisa melakukan pose ini dengan 2 versi, tangan kiri di depan dan tangan kanan di depan mata Anda. Mata Anda boleh terpejam. Untuk tertutup, pilih saja mana yang lebih nyaman buat Anda. Baik, selanjutnya kita akan melakukan teknik sensing finger. Pertama-tama bernapaslah seperti biasa. Kemudian pertemukan telapak tangan kanan dan tangan kiri seperti ini. Pertemukan ibu jari dengan ibu jari.
jari telunjuk, dan jari telunjuk, dan seterusnya. Kemudian pejamkan mata Anda. Bernapas perlahan, lebih perlahan, dan sangat perlahan. Setelah Anda mencapai keadaan lebih tenang, coba rasakan denyut nadi di ujung jari. Bila Anda tidak merasakan, tidak perlu khawatir. Sebagian orang memerlukan waktu lebih lama dari sebagian lainnya. Kemudian, setelah Anda dapat merasakannya, selanjutnya Anda dapat mengatakan dalam hati kata-kata yang dapat menenangkan Anda bersamaan dengan denyut nadi yang Anda rasakan. Katakan sabar, 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 atau katakan tenang, 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 atau saya bisa, saya bisa, saya bisa, atau bisa dengan ucapan doa. Setelah adik-adik merasa cukup dan sudah merasa lebih tenang, adik-adik boleh membuka mata. Setelah beberapa kali latihan, adik-adik bisa melakukannya dengan mata terbuka dan melakukan hal lain, misalnya ketika mendengarkan orang lain berbicara atau mendengarkan kuliah. Baik adik-adik, di sini saya akan melakukan teknik yang ketiga, yaitu teknik stabilisasi emosi. Tujuannya yaitu untuk mengurangi stres atau rasa takut akibat trauma bencana yang adik-adik alami. Yang pertama, adik-adik bernapas seperti biasa. Hitunglah tarikan hembusan nafas adik-adik dalam 1 menit. Kemudian catat atau ingat-ingat berapa tarikan atau hembusan nafas adik-adik. Yang berikut, bernafaslah secara perlahan dan dalam. Usahakan mencapai 4-8 tarikan hembusan nafas per menit. Bernafaslah dengan menarik nafas, kemudian tahan dalam 3 hitungan. Setelah itu, hembuskan perlahan. 1, 2, 3. Yang berikut, lakukan beberapa kali sampai adik-adik merasa tenang. Kita ulangi. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Ulang lagi 1 kali. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Ingat jumlah hitungan ketika adik-adik menahan nafas. Harap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Jangan sampai adik-adik merasa terpaksa, tetapi lakukan semampunya. Baik adik-adik, kami telah selesai melakukan 3 teknik tadi. Bagaimana perasaan adik-adik setelah melakukan teknik tadi? Sudah baik.